Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi yang kedua. Materi selanjutnya materi pendidikan agama Islam tentang pentingnya persaudaraan. Setelah pertama kita mempelajari tentang materi kontrol diri, kemudian yang kedua tentang prasangka baik, sekarang kita masuk pentingnya persaudaraan. Definisi persaudaraan. Jadi untuk lebih memahami tentang materi kita yang selanjutnya ini, materi yang ketiga, kita harus pahami dulu apa itu persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, persaudaraan tersebut juga sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muslim muhajirin dan kaum muslimin dari golongan Ansar. Muhajirin seperti yang kita ketahui, muhajirin adalah orang-orang Islam yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, sedangkan kaum Ansar adalah orang-orang yang tinggal di Madinah atau penduduk asli muslim yang tinggal di Madinah. Serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Itulah definisi awal tentang persaudaraan dalam Islam kemudian kita lanjut, poin yang selanjutnya adalah dalil persaudaraan. Dalam perkara ini persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Di sini sudah Bapak siapkan ayat Al-Qur'annya dan juga bacaan dalam bentuk Latin. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Quran, silakan mempelajari bacaan dalam bentuk Latinnya. Silakan dibaca, dipahami baik-baik, dan usahakan semua bisa baca Quran. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terjemah ayatnya, hai orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Perintah dalam Al-Quran ini sudah sangat jelas. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga persaudaraan karena sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Dan jika ada yang berselisih di antara kita, maka disuruh perbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa takut kepada Allah agar kita mendapat rahmat. Jadi perintah yang pertama, kita adalah bersaudara, damaikan orang-orang di antara kita yang berselisih, dan senantiasa tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapat rahmat. Kemudian untuk lebih memahami ayat Al-Hujurat ayat 10, kita masuk di tafsir. Tafsir itu adalah penjelasan atau kajian lebih mendalam terkait suatu ayat. Itu tafsir. Jadi bedakan tafsir dan terjemah. Tafsir adalah kajian mendalam suatu ayat, sedangkan terjemah adalah arti dari suatu ayat. Tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara dalam agama. Karena itu bila mereka bertikai, maka diperintahkan untuk mendamaikan di antara kedua saudara yang bertikai tersebut. Dan senantiasa takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan agar kalian mendapat rahmat. Kenapa diperintahkan takut kepada Allah? Agar senantiasa kita menjaga perilaku kita, menjaga tindakan kita.
Kalau kita menanamkan rasa takut kepada Allah, maka senantiasa kita akan takut berbuat dosa dan berupaya melakukan kebaikan-kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tafsir yang kedua dari Kementerian Agama Arab Saudi. Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa sesama orang beriman adalah saudara seagama, maka wajib memperbaiki hubungan antara saudara. Lalu Allah memerintahkan pula mereka untuk bertakwa kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar mereka mendapat rahmat Allah yang luas. Dalam ayat ini pun mengandung dorongan untuk melakukan perdamaian. Ya, jadi menurut tafsir Kementerian Agama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali kepada kita bahwa orang-orang Muslim itu yang satu agama, sungguh mereka adalah saudara seagama. Maka wajib diperbaiki hubungan antara sesama saudara itu. Jika ada masalah di antara keduanya, di antara sesama muslim, diperintahkan untuk diperbaiki hubungannya agar tidak menjadi konflik ke depan. Ya, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang sangat luas bagi hamba-hambanya. Ya, kemudian setelah kita memahami terjemah, kemudian memahami ayat dan memahami tafsir, sekarang kita masuk di isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10. Ya. Berikut ini adalah isi kandungan Al-Hujurat ayat 10 yang telah kami sarikan dari sejumlah tafsir yang tadi ya, beberapa tafsir di awal. Ya. Ya, kandungan yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara kandung, bahkan ikatannya lebih kuat. Ya, pada hakikatnya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara walaupun mereka bukan saudara kandung. Kita terhitung sebagai saudara dalam ikatan keimanan atau ikatan agama, yang bahkan ikatan ini lebih kuat dari ikatan saudara kandung tersebut. Itu kandungan yang pertama. Ya, ketika yang kedua, ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya adalah mendamaikan mereka, terutama pemimpin kaum muslimin, mereka yang paling wajib mendamaikan. Ya, kandungan yang kedua, bahwa ketika ada bertikai di antara kita, maka bagi orang muslim wajib untuk mendamaikan muslim yang bertikai. Dan yang menjadi kewajiban paling mendasar dalam mendamaikan orang itu adalah tugas dari pemimpin-pemimpin kita, terutama pemimpin-pemimpin yang muslim. Ya, jika ada yang bermasalah, maka pemimpin kitalah yang paling pertama maju untuk mendamaikan orang-orang yang memiliki masalah atau orang-orang yang bermasalah. Ya, kemudian yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Ya, meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai itu lebih banyak orang lagi. Ya, jadi perintah yang selanjutnya pun sama, kita dianjurkan dan diwajibkan, bukan anjuran nih, untuk kewajiban untuk mendamaikan saudara kita yang bertikai atau yang sedang bermasalah. Ya. Kemudian orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam sebuah amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Ya, dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif, dan dengan takwa juga akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman ini senantiasa menjadikan takwanya sebagai landasan dalam beramal. Ya, dengan ketakwaan itu seseorang akan menjadikan keimanannya itu menjadi dasar dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan pula dengan ketakwaan itu dia akan senantiasa mengajak orang-orang untuk mendamaikan yang bertikai dan mengajak orang-orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini juga mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pun ayat ini juga sangat jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Dan jika ada yang bertikai, maka sungguh kita diperintahkan untuk memperbaikinya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan orang-orang yang bertikai senantiasa akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang poin kemudian, untuk lebih memahami ayat Al-Hujurat ayat 10, kita pahami juga hadis-hadis tentang persaudaraan.
Dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya adalah, Rasulullah menyebutkan salah satunya di antaranya adalah ini. Dan 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di akhirat nanti adalah 2 orang muslim yang tidak saling bertikai, atau 2 orang muslim yang saling mencintai karena Allah, menjaga agamanya semata-mata karena Allah. Dan ketika ada yang bertikai di antara mereka, mereka mendamaikan keduanya semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu dari hadis yang berhubungan dengan mencegah pertikaian tadi, ya, menjaga persaudaraan. Dan di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena Allah berhak atas kecintaanku. Jadi orang-orang yang mencintai sesama muslim, menjaga harga diri kaum muslimin, ya, saling menghargai kepada sesama muslim, akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya orang-orang yang mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muhammad bin Munkadir ketika ditanya tentang kenikmatannya dalam kehidupan ini, beliau menjawab, ketika bertemu dengan saudara-saudara sahabat dan membahagiakan mereka. Jadi Muhammad bin Munkadir ketika ditanya tentang kenikmatannya dalam kehidupan ini, ya, salah satu kenikmatan yang paling bagus yang beliau rasakan adalah ketika bertemu dengan saudara-saudara muslim dan kemudian membahagiakan mereka. Ya, Al Hasan berkata, ya, kami lebih mencintai sahabat-sahabat kami daripada keluarga kami, karena sahabat-sahabat kami mengingatkan kami kepada kehidupan akhirat, sedangkan keluarga kami mengingatkan kami akan kehidupan dunia. Ya, jadi jika teman-teman semua adik-adik sekalian memiliki sahabat, maka jaga sahabat itu sahabat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, karena sahabat akan membimbing orang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hari kiamat, dengan akhirat, sedangkan keluarga akan mengingatkan kita terhadap kebutuhan hidup dalam keduniaan. Ya, Khalid bin Safwan pun berkata, orang-orang yang lemah adalah yang sedikit menjalin persaudaraan. Umar bin Khattab pun pernah berkata, bertemu dengan para ikhwah atau sahabat bisa menghilangkan kegalauan dan kesedihan hati. Ya, inilah beberapa kutipan-kutipan dari hadis-hadis dan maupun kutipan para sahabat untuk senantiasa menjaga persaudaraan pada sesama muslim. Ya. Oke, baik, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.